karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat, cinta dan kasih sayang Allah juga tercurah kepada seluruh anggota keluarga beliau, kerabat dan sahabat beliau, zuriat dan keturunan beliau, juga kepada seluruh para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, pengikut-pengikut beliau termasuk kita di antaranya, serta orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika ada di antara saudara, sahabat, kerabat dan anggota keluarga kita sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepada semuanya. Dengan mengharap rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 2 hari ini ada beberapa orang yang kita sangat kenal mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat kita kenal dan mungkin orang-orang saleh di antara kita yang kita kenal baik, dan mereka memang orang-orang, sekali lagi mudah-mudahan mereka orang-orang saleh. Hari Sabtu siang menjelang asar, guru kita, sahabat dan kerabat kita, Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim, berpulang ke rahmatullah setelah hanya 1 malam mungkin dirawat di rumah sakit. Esoknya hari Ahad, ada orang yang saya kenal juga sangat baik, Bapak Insinyur Tripoli MT, seorang akademisi Unsyah sekaligus seorang pengusaha, ketua Asosiasi Konstruksi Aceh, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi subuh, menjelang subuh, kembali Allah memanggil salah seorang tokoh Aceh. Ketiga-tiga yang saya sebutkan ini tokoh-tokoh Aceh. Bapak Dr. Andes Muzakir Ismail MSc, adik kandung imam besar Profesor Dr. Azman Ismail, adik kandung beliau, yang sering ketika salat subuh menempati posisi di samping muazzin atau operator. Berkali-kali beliau datang ke masjid waktu salat subuh, kadang-kadang lebih duluan datang dibandingkan para qari dan para muazzin. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah mengampuni mereka, merahmati, menyayangi mereka, melapangkan kuburan mereka, dan memudahkan semua urusan di alam barzah untuk mereka semua. Allahumma fir lahum warhamhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya tidak memperpanjang penjelasan tentang kematian ini. Hari Ahad yang lalu ada saya sampaikan sedikit tentang kematian ini. Intinya yang ingin kita pahami adalah bahwa kematian itu memang akan dihadapi oleh semua yang hidup. Dan orang-orang yang hidup sedapat mungkin menjadikan kematian ini sebagai pelajaran yang teramat sangat berharga. Taraktu fikum nasihataini
zakiran wa samitan, kata Rasulullah. Kutinggalkan kepada kalian dua nasihat. Ada yang berbicara dan ada yang diam. Fadzakiru wal Qur'anul Karim. Nasihat yang berbicara, yang bertutur adalah Al-Qur'anul Karim. Wassamitu al-mautu. Nasihat yang diam adalah kematian. Nasihat yang teramat sangat berharga. Al-Quran kita baca. Kita pahami isinya, lalu kita pedomani. Al-Quran itu bertutur, berbentuk kalimat-kalimat. Ada perintah, ada larangan. Ada kisah, ada juga harapan-harapan di dalamnya. Kematian juga pelajaran, walaupun tak bertutur, walaupun hanya diam saja, tetapi dalam diamnya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita betapa kematian teramat pasti dan sewaktu-waktu datang menemui kita, dan betapa tak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, tak hanya 3 tokoh yang saya sebutkan namanya tadi. Dalam hari-hari terakhir ini memang banyak sekali kita mendapatkan informasi tentang meninggalnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang-orang beriman, sebagai saudara-saudara kita yang sama-sama beriman, jangan pernah lupa menyelipkan doa-doa terbaik kita untuk mereka semua. Sebagai penghubung persaudaraan kita dengan mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum waj'alil jannata maswahum, ataupun doa-doa dalam bentuk kalimat yang berbeda. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang Dajjal. Kali ini kita masuk kepada pembahasan mengenai Atba'ud Dajjal, para pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal perlu kita ketahui, perlu kita kenali. Jangan-jangan kita pula yang ada di dalamnya. Memang di sini tak disebut nama, yang disebut adalah identitas-identitas tertentu saja. Ciri dan sifat-sifatnya saja. Mudah-mudahan dengan mengetahui ciri dan sifat-sifat itu, kita dapat mengupayakan diri meminimalisir, memperkecil untuk memiliki sifat-sifat tersebut, dan sedapat mungkin menjauhkan diri dari orang-orang yang memiliki sifat dan karakter itu, dari orang-orang yang memiliki identitas yang seperti itu, agar kita tidak terpapar oleh sifat pengikut Dajjal ini. Bapak Ibu, terlalu sering kita ditatar, diingatkan tentang bahaya terpapar radikalisme, terpapar terorisme, macam-macam. Sangat jarang yang mengingatkan kita peluang-peluang akan terpaparnya Dajjalisme. Makanya perlu kita ketahui siapa sebenarnya pengikut Dajjal itu. La syakka anna dajjala ma'a ta'addudi qudratihi wa tanawwu'i fitnatihi wa isti'maluhu li asalibin mukhtalifatin li idlalin nasi wa jarrihim ila atba'ihi. Tentu saja tidak diragukan sedikit pun Dajjal memiliki kekuatan, kemampuan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemampuan itu dia dapat menyohor diri, mempersohor diri menjadi sosok yang terkenal, yang banyak followernya, banyak pengikutnya, karena pandai menyihir dan memperdaya, mempengaruhi dan memberikan janji-janji, sehingga
pengikut-pengikut mereka semakin hari semakin ramai. Wala syakka anna dhalika kulluhu yuftanu a'dadan minan nas bihi. Dan tak diragukan lagi bahwa semua itu merupakan fitnah, cobaan bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini untuk menguji kualitas dan mutu iman yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Fayattabi'unahu robatan fima indahu. Boleh jadi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini nanti akan menjadi pengikutnya secara sukarela, secara senang. Kenapa? Karena tergiur oleh janji-janji yang dibawa oleh si Dajjal ini. Karena mengharapkan adanya keindahan-keindahan serta pesona yang ditawarkan oleh sang Dajjal ini. Au ruhbatan mimma indahu, atau karena takut. Jadi ada dua kemungkinan ini menjadi pengikut. Yang pertama karena memang suka, yang kedua karena takut untuk tak jadi pengikut. Nah, yang menjadi suka, ada iming-iming yang diharapkan ketika Dajjal berjanji akan memberi sesuatu, akan memfasilitasi kehidupan. Maka kita pun segera berlari ke sana. Nyopah jauh lagi anjino. Bani pegahnya untuk BLT, barang apa je? Gede barang apa? Nyom untuk je. Pokoknya kalau udah diberikan janji, banyak sekali pengikutnya, banyak sekali yang mau mengikuti. Berkali-kali pemilu saya sudah sampaikan di sini, pilkada, pilpres itu telah memberikan bukti yang sangat akurat kepada kita betapa kita mudah sekali terpedaya dan terpesona dengan janji-janji yang diberikan itu, dengan tawaran-tawaran yang harga teramat sangat murah untuk ukuran kepribadian seorang beriman. Maka ketika Dajjal nanti menawarkan permata, berlian, harta yang berlimpah, kewenangan dan kekuasaan, maka gatai dan hijau mata mendung. Baru ditawarkan jadi komisaris BUMN aja kita udah berebut-rebutan kan? Iman-iman gadah dum, melayang segalanya. Sesama orang beriman pun udah saling menghujat, saling mencaci. Kenapa mentume jabatan? Apalagi kalau Dajjal datang nanti, Bapak Ibu berbahagia. Jauh lebih besar tawaran-tawaran Dajjal dibandingkan tawaran siapapun yang pernah ada kita temukan di muka bumi ini. 2 triliun yang ditawarkan bohong-bohongan itu telah membuat gelap mata hampir separuh bangsa Indonesia ini. 2T bohong-bohongannya. Karabe putu kawat dumurung nangronyo. Dajjal jangankan 2T, puluhan T, ratusan T pun mampu. Gunung emas pun mampu ia sihir, gunung pun mampu ia sihir menjadi emas. Siapa yang tak tergiur? Maka inilah orang-orang yang mudah terpengaruh ini, orang-orang yang cepat terpesona, orang-orang yang cepat terpedaya ini. Ya, ini perlu kita ulang-ulang, perlu kita jelaskan agar kita tak mudah dipengaruhi orang. Beristiqamahlah, miliki tekad yang bulat, yang kuat, punya pendirian bahwa yang kita miliki itu mesti berasal dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang memang sesuai dengan usaha dan upaya kita. Beta adna rencana mentume duria runtuh, dalam bahasa orang sekarang. Jadi kalau dapat hadiah tiba-tiba itu girang bukan main, jangan begitu. Nikmati apa yang kita peroleh dari hasil karya, dari hasil kerja kita. Walaupun sedikit, itu jauh lebih berharga. Itu yang mendongkrak prestasi dan reputasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita menerima pemberian-pemberian nomplok setiap hari, itu ada apa-apanya. Kenapa bisa nomplok? Maka nggak santai hidup ini. Dan memang nggak perlu terlalu banyak untuk kita koleksi. Nggak perlu untuk terlalu banyak kita miliki kan.
Tadi sudah kita sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Di sana sini kita dengar informasi tentang kematian. Kalau kita mati, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang kita bawa? Kan sehelai kain kafan, 3 keping, papan kerendah. Apa ada yang lebih daripada itu? Tak ada, bukan? Tidak, nggak ada. Oleh karenanya jangan cepat sekali terpana dan terpesona. Pembahasan tentang Dajjal ini. Tak ada seorang Rasul pun, kata Rasulullah, yang tak mengingatkan umatnya tentang besarnya pengaruh fitnah Dajjal. Begitu khawatirnya para Nabi dan Rasul terhadap umatnya yang jangan-jangan nanti di akhir dari hidupnya mereka terpana dan terpesona oleh janji-janji Dajjal itu. Inilah dia. Itu yang pertama. Karena ada harapan, ada keinginan, ada hal-hal yang dianggap akan menyenangkan dengan mengikuti Dajjal ini. Ada keuntungan-keuntungan secara finansial, atau keuntungan-keuntungan secara prestise, dianggap hebat. Kita kadang-kadang pun menjadi lupa diri, dibesar-besarkan, tuanku yang agung, yang mulia, yang amat berhormat, macam-macam istilah. Nyotanya mendengku baca al-ustad, al-mukarram, al-syekh, macam-macam. Nyai je bahu nanya. Sampai ujung buat putih deh, begitulah kira-kira. Prestise. Atau finansial, uang yang melimpah. Tadi sudah saya katakan, uang tu sebenarnya tak terlalu perlu banyak. Yang perlu ada untuk keperluan sehari-hari. Atau kekuasaan dan kewenangan diberikan kepada kita. Diangkat jadi kepala ini, diangkat jadi pimpinan itu, diangkat jadi bos nih, diangkat jadi manajer itu, diangkat jadi komisaris ini. Udah lupa diri kita terus. Jadi 3 ini yang membuat seseorang terpana, terpesona, tertarik untuk mengikuti Dajjal. Ini di satu sisi tariknya, sisi rughbatan. Atau ada sisi kedua, ruhbatan, ada ketakutan. Nyo karame gede bak parti je, nyo tanyo nyo tinggal tidur tu, nggak ada kawan. Bahaya ini kita. Kalau oposisi nggak dapat apapun, kalau oposisi kita mungkin akan dicela, akan dicerca, maka gabung koalisi ke semua. Entah kayak mana cara berpikirnya itu. Pengecut, takut, getuang pijit. Ini karena ketakutan-ketakutan nanti di akhir zaman banyak orang lalu menjadi pengikut Dajjal. Takut kalau nggak jadi pengikut Dajjal. Entah apa yang ditakuti. Mengikuti Dajjal juga akan mati. Kan ketakutan-ketakutan yang dideskripsikan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Apa misalnya al-khawf, al-ju', naqsim minal amwal, anfus, as-samarat, kan sekitar 5 itu. Yang pertama, takut, itu diuji oleh Allah. Lapar, kurang harta, kurang jiwa, maksudnya kurang kawan, kurang anggota, kurang buah-buahan atau hasil panen. Itu ujian-ujian Allah. Jadi nggak ada sebenarnya yang harus ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangun sikap yang kritis, sikap yang mandiri, sikap yang merdeka. Besok kita memperingati hari kemerdekaan. Ini kalau udah di depan pejabat, angguk habis-habis loh. Yang kepegah pejabat, kepegah rimung-rimung, kepegah tibui panggang pinyo cit. Betul cit. Bahkan kadari pejabat. Mentalitas sudah bobrok karena ketakutan tadi, dan ketakutan nggak semestinya dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu orang yang paling merdeka, Bapak Ibu bahagia. Makanya kalau kita memperingati hari kemerdekaan besok, ingat, camkan bahwa kemerdekaan itu ada pada orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, dia takut dia. Dia hurung pejabat kahayut je. Dia anggotanya keamanan kayo je.
Takut semua. Kenapa? Imannya nggak kuat, imannya nggak mantap. La khaufa illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, juga la khasyata illallah. Tak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Apa nggak boleh takut kepada bahaya yang sedang mengintai? Boleh, tetapi jangan sampai berlebihan ketakutannya kepada semua itu, sampai setara dengan takut kepada Allah, atau bahkan menyaingi ketakutan kepada Allah. Yang nak berani nyotong jak masjid kenang drop. Kahayu dah yang hamda tujuk jak masjid le. Nyoso yang baca Quran di drop. Nya hayu. So yang pertama nganu bak tafid akan jadi teroris. Macam-macam tuduhan orang-orang kafir, orang-orang liberal di akhir zaman ini kan. Lu buat kita takut. Saya pernah menghadiri sebuah kegiatan di tingkat nasional, jangan ajarkan ayat-ayat tentang jihad kepada mahasiswa. Saya bilang yang ngomong ini pantengong apa bangai? Nggak ngerti mereka apa itu bangai. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd? Saya bilang. Apa kamu mau mengimani sebahagian Quran saja lalu kalian buang sebahagian yang lain? Jadi mereka bilang, kita ajarin ayat-ayat Al-Quran, kalau kita ngajar tafsir, kita ajari ayat tentang salat, tentang infak, tentang sedekah, tentang cinta negara. Ayat tentang jihad jangan diajarkan kepada mahasiswa, nanti mereka akan menjadi radikal. Maka mbak butuh kawatnya, yang kena hasil kotak bergembok besi, kotak kardus bergembok besi. Hancur pikiran, cara berpikirnya sudah betul-betul hancur, sudah rusak cara berpikirnya. Bapak Ibu berbahagia, kembali lagi. Dajjal memiliki pengikut, baik karena keinginan dan kesukaannya, atas dasar keinginan, atas dasar sukarela, karena memang menginginkan sesuatu yang dia peroleh dari Dajjal itu, apakah berupa harta, berupa prestise atau pengaruh, maupun berupa kewenangan dan kekuasaan. Dan juga ada lagi pengikut Dajjal karena takut tadi. Takut kalau berbeda pendapat dengan penguasa. Takut kalau beda pendapat dengan atasan. Takut kalau beda pendapat dengan dekan. Takut kalau beda pendapat dengan rektor. Ngapain jadi dosen kalau takut semua? Yang guru takut kepada kepala sekolah. Guru apa? Guru penakut. Nggak bisa dijadikan guru. Dosen apa? Dosen penakut. Nggak bisa dijadikan sebagai panutan bagi mahasiswa. Ini akhir zaman. Makanya Dajjal yang hakiki itu memang belum muncul sekarang. Tetapi serpihan-serpihan, karakter-karakter yang akan terjadi pada orang-orang yang bertemu dengan Dajjal itu sudah mulai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian bagi kita. Kalau bagi orang yang bertemu Dajjal nanti ujian langsung dengan Dajjal. Kita sekarang diuji oleh Allah dengan serpihan-serpihan Dajjal itu. Itulah fitnah duhema namanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, lalu siapa yang menjadi pengikut-ikut Dajjal baik karena keinginan maupun karena ketakutan? Nah, di dalam kitab ini disebut Al-Yahud. Urutan pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ud Dajjal min Yahud Asfahan sab'una alfan alaihim at-tayalisa. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahwa yang menjadi pengikut Dajjal nanti adalah orang-orang Yahudi dari Isfahan. Pengikut pertama ini ya, pasukan elit ring 1 ini, level pertama ini. Yang terdekatlah posisinya dengan Dajjal nanti, para prajurit Dajjal yang pertama dari golongan Yahudi dari Isfahan. Jumlah mereka 70.000 orang. Alaihim at-tayalisah. Mereka mengenakan penutup kepala dari kain hingga ke dada mereka.
Jadi kalau kita lihat sekilas, lagi syekh, mirip syekh kabir lah gitu. Pakai penutup kepala kain purdah, apa kain sumadah itu. Itu at-tayalisah kata Rasulullah. Memiliki kain penutup kepala, nanti berderai kainnya sampai ke dada, ke bahu, atau ke dada mereka. Tapi orang Yahudi, Yahudinya bukan dari Israel, tetapi dari Isfahan. Jumlahnya 70.000 orang. Mereka pengikut di ring pertama, di circle pertama bersama Dajjal, yang terdekat dengan Dajjal. Levelnya level 1 mereka. Jadi orang kalau mau bertemu Dajjal harus melintasi, harus menemui mereka dulu. Mereka menjadi prajuritnya, pengawal setia Dajjal. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, dan penulis kita ini juga begitu. Menduga-duga bahwa ini dipertanyakan. Kita juga mungkin akan bertanya, kenapa orang Yahudi mendambakan Dajjal? Kenapa orang Yahudi menjadi pengikut Dajjal? Jawaban yang paling mudah karena Rasulullah yang mengatakan kan? Rasulullah tadi yang menyabdakan bahwa pengikut Dajjal kelompok pertama adalah Yahudi dari Isfahan. Tetapi ada penjelasan lain. Selain dari Rasulullah mengatakan ini, mensabdakan ini, bagi para pelajar, para peneliti, para pengkaji, coba pelajari lagi agama Yahudi, ajaran agama Yahudi, ideologi mereka, kitab-kitab mereka. Mereka menyebutkan Dajjal itu dengan nama Mesiah. Dalam bahasa Arab Al-Masih, yang dianggap sebagai juru selamat yang datang di akhir zaman, yang akan mengembalikan kemakmuran kepada Yahudi, yang akan memberikan segala kemewahan kepada orang-orang Yahudi, yang akan memenangkan orang Yahudi dalam semua pertempuran yang nanti dia bersama orang-orang Yahudi, yang akan mendirikan kerajaan baru di Israel Raya nanti, di Yerusalem itu. Makanya orang-orang Yahudi sekarang itu Bapak Ibu pada hari-hari tertentu, pada malam-malam tertentu mereka pergi ke dinding ratapan itu. Mereka meratap sambil berdoa dalam bahasa mereka, mendoakan agar segera Dajjal datang, yang mereka yakini sebagai David kedua. David apa itu? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, David dan Salomon dua kata mereka. Nanti akan datang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dalam sosok Mesiah namanya. Akan datang di akhir zaman, yang umat Islam akan kalah, yang Al-Mahdi akan dikalahkan oleh sang Mesiah ini. Semua pertempuran antara Mesiah dengan orang Islam nanti akan kalah umat Islamnya. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah itu ngomong nggak sembarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah mengatakan bahwa pengikut Dajjal di ring pertama, di level pertama adalah orang-orang Yahudi. Lalu kita kaji, kita teliti bagaimana ajaran orang Yahudi. Ajaran orang Yahudi tentang Mesiah adalah di akhir zaman akan muncul Mesiah. Bahasa Arabnya Al-Masih, yang akan memimpin mereka dalam pertempuran-pertempuran untuk mengalahkan orang Islam. Dan orang Islam yang dicari, orang Islam yang menjadi lawan mereka. Makanya Bapak Ibu, saya berulang mengatakan terutama di mimbar khutbah, jangan pernah kita bersalah-salahan, berkonflik, bertikai dengan sesama umat Islam. Musuh kita telah ada dan banyak. Ngapain kita tambah musuh baru? Apalagi musuh sesama kita. Wah, berbeda-beda mereka tempat belajar, biar saja. Yang penting mereka orang Islam. Kalau ada yang berbeda nanti ya kita cari titik temunya. Apalagi kalau bedanya beda-beda masalah-masalah sunat, beda masalah-masalah yang memang ada ikhtilafnya di kalangan para ulama. Yang beda adalah masalah yang tidak meniscayakan sah atau tidak sahnya sebuah kegiatan. Beda mak dungkat, naik mak rakwi, naik mak unun. Memang naik yang lebih utama. Naik hantim mak, naik mak dengar kan? Apa mudawamunya? Ngapain kita bertikai dengan sesama umat Islam? Ketika kita bertikai, kita saling membenci, kita saling marah. Untuk apa marah sesama umat Islam? Apa untungnya? Justru kerugian yang mengagak besar.
Kita sudah jelas musuh kita. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tatami milatahum. Udah jelas itu. Apa itu tak cukup dengan firman Allah? Baca lagi hadis Rasulullah bahwa di akhir zaman Dajjal akan diikuti oleh para pengikut elit ring pertama Yahudi dari Isfahan. Datang kita jalin kontak dengan Yahudi, datang kita ke Yahudi-Yahudian, datang kita marah, datang kita usil ketika ada orang membantu Palestina, datang kita bersama Yahudi, I stand with Israel. Nyambak butuh kawat, Bapak Ibu berbahaya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, pengikut Dajjal dari kalangan elitnya adalah Al-Yahud min Isfahan. Yang kedua, Al-Kuffar wal Munafiqun. Orang-orang kafir. Dan orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang dua muka. Inna syarrad dawab zul wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Seburuk-buruk makhluk Allah adalah makhluk dua muka. Ketika bertemu dengan orang ini dia pasang muka begini, ketika ketemu dengan orang itu dia pasang muka yang lain lagi. Itulah munafik namanya. Hipokrit. Ike bebu, ike be, ike nya betul, ike itu munafik. Dia pura-pura beriman. Dia pura-pura demi Islam, demi orang-orang beriman, demi menjaganya, demi menjaga perdamaian. Pilih saya. Oh, kadang lu dah pilih pujra dia. Itu orang munafik. Itu pengikut Dajjal. Orang-orang kafir. Orang-orang yang menentang ajaran Islam. Asyiddau 'alal kufar. Makanya Rasulullah berkeras, bertegas. Keras itu bukan berarti menganiaya, membalimi, mengusir. Bukan. Asyidda itu tegas, nggak bisa dipengaruhi. Itu asyidda. Nggak mau bertenggang rasa dalam pengertian ngeyes di depan mereka, mengikuti ajakan dan seruan mereka, membenarkan itikad-itikad mereka. Itu artinya asyidda. Bapak Ibu, belakangan ini entah siapa yang ngajarin, saya pun heran di seluruh negeri ini. Kalau kita bicara benar yang benar, dibilangnya radikal. Kita menafsirkan ayat secara benar, dibilangnya itu aliran keras. Kenapa nggak dia buka dulu kita tafsir, dia tengok apa makna asyidda. Ketika kita jelaskan tentang jihad, dibilangnya kita teroris. Kenapa nggak dia buka Quran lebih dahulu, dia baca kita tafsir apa makna jihad, kan? Nggak ada hubungan dengan terorisme di situ. Maka di akhir zaman ini menjadi fitnah. Kan sudah kita baca hadisnya. Fitnah akhir zaman itu sangat-sangat dahsyat. Nanti akan ketemu dengan Dajjal. Dan sebelum ketemu Dajjal, kita bertemu dengan serpihan Dajjal lebih dahulu. Dan karakter kita juga begitu. Sejak sekarang sudah terpola terus. Kalau yang terpola mengikuti serpihan-serpihan Dajjal, maka sampai akhir zaman nanti dia akan menjadi pengikut Dajjal. Boleh jadi sampai anak dan keturunan. Kenapa? Karena dia berikan makanan dan rezeki untuk putra-putri dan cucunya itu dari hasil mendukung penguasa-penguasa dari serpihan Dajjal. Mendukung komponen-komponen, komunitas-komunitas dari serpihan-serpihan Dajjal itu. Dan apalagi memiliki mindset, cara berpikir, perspektif, cara pandang, paradigma yang tidak menjaga jarak dengan kekafiran, dengan kekufuran, dengan ateisme, dengan Yahudisme, macam-macam. Maka membuat dia pun mewarisi tradisi ini kepada putra-putrinya. Boleh jadi ya anak dan cucu dan keturunannya nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu kita jaga makanan, minuman yang kita berikan untuk putra-putri anak cucu kita, untuk anggota keluarga kita, untuk sahabat dan kerabat kita. Juga kita jaga omongan kita jaga keyakinan kita jaga etika, kita jaga pengetahuan, kita jaga pembelajaran, kita jaga amalan. Kita jaga jangan sampai kita ikut-ikutan di dalam membenarkan serpihan-serpihan Dajjal itu.
Karena makna dajjal itu kan ada beberapa. Terma dajjal itu juga bermakna dajjaluna kadzabuna, pembohong. Kalau kita sudah terbiasa di dalam mengikut-ikutan di dalam kebohongan, pembohongan, lalu kita benarkan kebohongan dan pembohongan. Kalau nggak bohong nggak bisa menang misalnya. Kalau nggak curang nggak bisa menjadi pemenang di dalam kontestasi tertentu misalnya. Maka kita berada bersama dajjal. Tapi baru serpihan-serpihannya. Dajjalun kadzabuna. Para pembohong-pembohong besar di akhir zaman. Sebelum muncul dajjal yang hakiki. Dajjal yang personal itu. Ada dajjal-dajjal dalam bentuk kolektivitas, dalam bentuk komunitas, dalam bentuk kepartaian. Yang mana? Yang pembohong-pembohong itu. Omongannya dia bilang kalau ada yang mengkorupsi bansos, potong lehernya. Lalu dia korupsi. Tenang-tenang saja. Bahkan hukuman pun dikurangi. Jangan berat-berat hukumannya. Karena ketua partai kamu. Nah, itu apa yang nggak kadzabun di situ, Bapak Ibu Rahagia. Ini yang dihadapi oleh umat akhir zaman. Al-kufar wal munafikun. Al-munafikun ini dia mengaku beriman. Di zaman Rasulullah itu, Abdullah bin Ubay sangat leluasa. Dia pengaruhi orang. Tapi Rasulullah nggak membunuhnya. Para sahabat juga nggak membunuhnya. Ketika seorang sahabat hendak membunuh Abdullah bin Ubay, sang gembong munafik itu, Rasulullah justru melarangnya. Karena memang dalam pengakuannya dia sebagai seorang beriman, padahal di dalam itu dia berpura-pura menjadi orang beriman. Itulah gembong munafik. Di tengah-tengah kita sekarang juga nggak kecil kemungkinannya ada gembong-gembong seperti itu. Ada orang-orang yang pura-pura beriman, pura-pura demi rakyat, pura-pura demi masyarakat, pura-pura demi umat. Padahal dia ingin keuntungan-keuntungan, dia mengeruk kekayaan untuk keuntungan-keuntungannya semata. Sekali lagi, pengikut Dajjal yang kedua adalah Al-Kufar wal Munafikun. Yang pertama tadi Yahudi dari Isfahan. Insya Allah siapa lagi yang ketiga, keempat dan seterusnya akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf, saya memang agak kurang fit malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.